Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan, menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi, juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Aliha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh Panja DPR dilakukan terburu-buru. Ali lantas menilai rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup. Dirinya menduga RUU dibuat sesuai selera elit, sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sementara DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI. Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di gedung DPR, yaitu karena mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lukius Karus.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies yakni Khairul Fahmi menyoroti pelaksanaan rapat DPR di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh Panja DPR dilakukan terburu-buru. Ali lantas menilai rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup. Dirinya menduga RUU dibuat sesuai selera elit, sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sementara DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI. Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di gedung DPR, yaitu karena mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lukius Karus.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies yakni Khairul Fahmi menyoroti pelaksanaan rapat DPR di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil, menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Safaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh Panja DPR dilakukan terburu-buru. Ali lantas menilai rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup. Dirinya menduga RUU dibuat sesuai selera elit, sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sementara DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI. Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di gedung DPR, yaitu karena mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lukius Karus.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies yakni Khairul Fahmi menyoroti pelaksanaan rapat DPR di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil, menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh Panja DPR dilakukan terburu-buru. Ali lantas menilai rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup. Dirinya menduga RUU dibuat sesuai selera elit, sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sementara DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI. Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di gedung DPR, yaitu karena mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lukius Karus.
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies yakni Khairul Fahmi menyoroti pelaksanaan rapat DPR di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan, menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi, juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh Panja DPR dilakukan terburu-buru. Ali lantas menilai rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup. Dirinya menduga RUU dibuat sesuai selera elit, sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sementara DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI. Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di gedung DPR, yaitu karena mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lukius Karus.
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies yakni Khairul Fahmi menyoroti pelaksanaan rapat DPR di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil, menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Menurutnya, pembahasan RUU TNI oleh Panja DPR dilakukan terburu-buru. Ali lantas menilai rapat yang dilakukan diam-diam ini sama saja kembali ke era tertutup. Dirinya menduga RUU dibuat sesuai selera elit, sementara rakyat harus tunduk terhadap keputusan tersebut. Sementara DPR sengaja memilih hotel untuk menggelar rapat diduga agar bisa berkompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI. Kompromi akan sulit apabila rapat digelar di gedung DPR, yaitu karena mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lukius Karus.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies yakni Khairul Fahmi menyoroti pelaksanaan rapat DPR di Hotel Fairmont di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret 2025. Menurutnya pelaksanaan rapat tersebut justru menaruh kecurigaan publik lantaran pembahasan RUU TNI di hotel berbintang itu dilakukan secara tertutup di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya saat pembahasan revisi UU TNI mendapatkan sorotan menyusul rapat digelar secara tertutup memang menimbulkan prasangka. Fahmi menyebut pelaksanaan rapat secara diam-diam memicu spekulasi dan kontroversi yang bisa mengalihkan perhatian dari substansi revisi itu sendiri. Bahkan menurutnya pembahasan RUU di DPR yang berlangsung maraton itu bukan hal yang luar biasa. Kendati secara prosedur dibenarkan, menurut Fahmi pemilihan tempat di hotel mewah itu memang berpotensi menimbulkan masalah. Sebab keputusan ini menunjukkan kurangnya kepekaan DPR mengenai situasi publik saat ini. Selain di tengah isu efisiensi, juga mengenai tuntutan transparansi dalam revisi UU strategis seperti UU TNI. Sebelumnya dasar hukum pelaksanaan rapat DPR itu berdasar pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa rapat DPR umumnya dilaksanakan di dalam gedung DPR. Namun bisa dilakukan di luar gedung atas persetujuan pimpinan. Atas alasan itu secara prosedural, rapat di hotel bukanlah hal yang melanggar aturan. Pembahasan revisi UU TNI yang tengah menuai polemik turut dikritik oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua PBNU Muhammad Syafi'i Alilha atau Syafiq Ali dalam keterangan pada Jumat 14 Maret menilai RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berpotensi menghidupkan kembali praktik duifungsi. Meski begitu, Syafiq Ali menilai duifungsi saat ini lebih terbatas ketimbang saat Orde Baru. Poin yang disoroti oleh Syafiq Ali yakni penambahan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif dalam revisi tersebut, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Syafiq pun mempertanyakan loyalitas dan independensi para prajurit TNI tersebut ketika menempati jabatan sipil. Ia juga menyoroti perbedaan kultur militer dengan sistem pemerintahan terbuka. Menurut Syafiq, tentara sudah biasa dengan komando serta hierarkinya, perintah bukan diskusi. Padahal saat menjabat di institusi sipil menuntut keterbukaan dan harus siap dengan kritik. Syafiq menilai secara kultural sangat tidak siap. Sementara itu di kesempatan yang berbeda, Syafiq menyayangkan pembahasan RUU TNI yang terkesan terburu-buru. Dalam keterangan pada Sabtu 15 Maret, Syafiq mengatakan jabatan sipil yang diemban TNI aktif seperti Basarnas dan BNPB masih bisa diterima. Namun untuk penempatan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilainya sulit diterima dan tak masuk akal. Pasalnya, dapat memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik. Rapat revisi Undang-Undang Tentara TNI secara diam-diam dan tertutup selama 2 hari di Hotel Fairmont Jakarta mendapat reaksi menohok dari sejumlah pengamat. Langkah DPR tersebut dinilai demi mengakomodir kepentingan elit yang kemudian tak ingin diketahui oleh masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai publik memiliki hak untuk mengetahui dan berpartisipasi terhadap revisi UU TNI. Ia lantas meyakini bahwa tujuan rapat seperti itu agar rancangan UU TNI yang baru tidak diketahui. Dengan begitu tak akan mendapat penolakan dari masyarakat sehingga semakin cepat disahkan. Hal serupa juga diungkapkan Jamiluddin Rit